brother, di situ dirimu bilang kami, ya. Iya. Itu kan mak kan, bukan satu orang kan? Bukan satu pribadi kan? Kami, kita, mereka. Itu berapa jumlah itu? Berapa banyak itu? Nah, ini juga yang gua bingung, Bang, buset. Ah. Gimana ya gua jawabnya? Nanti abang turun tanyakan. Nggak apa-apa bang. Nggak Kalau apa-apa. belum ini, ya, belum paham. Ini sebenarnya memicu abang untuk belajar lebih lagi bang tentang agama abang. Gitu bang. Ada juga bang Nabirom di surat An-Nahl ayat 10. Di surat An-Nahl. Di surat An-Nahl ayat 10 mungkin Bang Haikal lebih bingung lagi nanti kalau saya bertanya. Saya akan tanyakan ya. Saya akan bacakan dulu Bang Haikal ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajaru fihi tusimun. Artinya Bang Haikal. Bang Haikal dulu artiin. Oh, Bang Haikal artiin Bang Haikal. Bang Haikal. Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajar fihi tusimun. Apa artinya? Saya artiin. Silakan. Ya. Dialah yang telah menurunkan air dalam kurung hujan Stop dari langit untuk kamu. Dia baca dalam kurungnya. Dia baca dalam kurungnya. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Salam Pastor. Shalom Pendi, luar biasa. Amin. Pastor sehat kah? Baik. Pendi habis pergi. Kapan hari agak lama ya? Iya, ya Pastor. Ya, kemarin kita ke Sumatera Pastor, mulai dari Riau sampai ke Padang. Luar biasa. Nah, Pastor bawa dalam doa bulan depan kami berangkat ke Riau lagi, tembus ke ujung Sumatera Pastor. Luar biasa. Maju terus. Masuk bulan Juni, sebentar lagi Juli, terus semakin maju. Amin. Amin. Saya izin menyapa dulu semua yang dalam ruangan Kak Pendi ya. Shalom semua. Baik yang di YT maupun di TikTok, semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang tanpa terkecuali, di tangan kanan dan di tangan kiri diberi kekayaan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin. Halo Bang Nabirong. Halo, shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Pastor. Nabirong luar biasa, shalom. Senang sekali ketemu Nabirong. Puji Tuhan. Oke, halo, selamat malam Islam. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Oke, saya mau tanya, apa dahulu agama Anda? Agama saya dulu, Islam. Oke. Jadi sekarang jadi Kristen? Sekarang bukan, saya sekarang jadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus. Oh begitu. Iya. Kenapa Tuhanmu itu kurus? Kenapa Tuhan kurus? Di mana Tuhan kurus? Di mana dalilnya, ayatnya di mana? Kurus. Kenapa Tuhanmu itu kelihatan kurus di kayu salib? Iya, di mana? Tunjukkan di mana dicatat itu. Bukan dicatat, dilihat. Ya, di mana lah kau lihat itu rupanya? Di gereja itu kurus sekali. Wah, kemarin udah gemuk, habis makan babi banyak. Oh gitu. Yalah. Udah. Ya, mungkin yang kau lihat itu kebetulan aja itu waktu itu. Coba kau datangin lagi. Datangin lagi coba gereja, kau duduk di situ yang lama 2 jam, habis khotbah baru kau pulang.
Pasti kau lihat, akan kau lihat gemuk. Oke, sekarang kamu khotbahi saya. Hah? Untuk apa khotbahin? Saya nggak ngerti Islam, jadi saya nggak bisa khotbah Islam. Bukan, khotbahi saya Kristen. Apa yang mau dikhotbahin? Gimana cara khotbahin Kristen ya? Lucu kau ini. Lucu Oke, kali pun. ayo Abang lagi kamu di aja. mana ini posisinya? Abang lagi di mana ini? Di rumah. Enggak, maksudnya ngeong. Ada pembalap dari tadi ku dengar. Oh, bukan. Di sini ada rumah saya pinggir jalan. Oh, kalau di tengah jalan ditabrak, Pak. Oh, jadi kenapa Tuhanmu itu kurus? Ya itu tadi. Mana dijawab? Waktu itu pas abang lihat itu pas lagi diet itu. Sekarang abang lihat udah gemuk. Bener, Pak. Ada Islam. Gimana sih kamu ini? Pernahkah Tuhanmu itu menurunkan hujan? Memang Tuhan kami yang turunkan hujan. Oke, siapa yang lihat? Alkitab mengatakan Tuhan menurunkan hujan. Tuhan menurunkan hujan bukan saja untuk orang yang beriman. Untuk orang yang tidak percaya pun Tuhan berikan hujan. Seperti Betul. kamu. Iya, seperti itu. Kata Bang. Alkitab. Coba emang Allah pernah nurunin hujan? Emang Tuhanmu pernah turunkan hujan? Di mana tertulis? Kalau Tuhanmu turunkan hujan. Coba kamu tunjukkan tertulis di mana? Saya sudah baca. Alkitab menulis Tuhan memberikan hujan bukan saja kepada orang yang percaya, tetapi kepada orang yang tidak percaya seperti kamu pun. Kamu bisa menikmati hujan yang Tuhan kami kirimkan, yang Tuhan kami turunkan. Ke bawah hujan dia kan. Ke bawah hujan kau kan? Itulah. Belum hujan, udah ke bawah banjir Udah dia. ke bawah banjir. Kasihan. Kasihan Saudaraku. Inilah kita, Bapak Ibu semuanya ya. Kita harus semangat untuk bersaksi, kita harus semangat untuk memberitakan Injil. Lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan itu. Ya, sangat lucu saudaraku, sangat lucu. Tetapi di sisi yang lain, kita sangat sayang kepada mereka. Karena setiap jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Sayang kita, mengasihi kita sangat mengasihi mereka. Akhirnya dia itu terbawa arus hujan. Haikal, panggil aja Ikal. Jadi, halo, selamat malam. Halo Haikal. Ya Bang, selamat malam. Ya, Selamat malam. Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak, ada sedikit penjelasan tentang hujan tadi yang gak bisa dijawab sama saudara saya. Iya. Gimana itu? Silakan Bang, silakan. Di manalah Allah menurunkan hujan dan siapa yang melihat seperti pertanyaannya dia tadi? Coba Bang. Iya Bang. Iya, dijawab Bang, dijawab. Jadi tadi kan dia bertanya seperti ini Bang. Di manalah Yesus menurunkan hujan dan siapa yang melihat? Udah kita kasih tahu, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Yesuslah yang menurunkan hujan buat semua manusia, umat manusia, bukan hanya kepada orang beriman. Lalu kita mempertanyakan pertanyaan itu kembali. Cobalah tunjukkan sama kami di manalah Allah menurunkan hujan dan siapa yang melihat. Pertanyaan yang sama kita cari. Oh iya. Ada sih di Al-Quran Bang. Ya, di mana ayatnya kita buka sama-sama Bang. Ada Ki-Eskov ayat 9. Ki-A-A-F. Al-Kahf. Ya. Ki-A-A-F ayat 9. Al-Kahf ayat 9. Coba dibacakan aja Bang. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Itu kapan itu, Pak? Kami di situ, bukan Allah. Bukan Allah. Iya, kami di situ tulisannya. Siapalah kami itu? Siapa kami itu?
Nah ini nih gue bingung, buset. Siapa Gimana kami ya itu? jawabnya? Nah, kalau mungkin ulama bisa menjelaskan, kalau saya kan masih minim bang. Oh, Al-Kaf berapa tadi bang? QS Kaf ayat 9. Ayat 9 ya. Quran Kami surat tumbuhkan. Kaf. Apa arti Kaf itu, brother Haikal? Brother, di situ dirimu bilang kami, ya. Iya. Itu kan bukan jamak kan? Itu kan jamak kan? Bukan satu orang kan? Bukan satu pribadi kan? Kami, kita, mereka. Itu berapa jumlah itu? Berapa banyak itu? Nah ini juga yang gue bingung bang, buset. Ah. Gimana ya gue jawabnya? Nanti Nggak abang apa-apa, turun Bang. Nggak tanyakan. apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Nggak Kalau apa-apa. belum ini, ya, belum paham. Ini sebenarnya memicu abang untuk belajar lebih lagi bang tentang agama abang. Gitu Nah, bang. ada Ya. juga Bang Nabirong di surat An-Nahl ayat 10. Di surat An-Nahl An-Nahl ayat 10 mungkin Bang Haikal lebih bingung lagi nanti kalau saya bertanya. Saya akan tanyakan ya, saya akan bacakan dulu Bang Haikal ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajaru fihi tusimun. Artinya Artinya Bang dialah. Haikal. Bang Haikal dulu artiin. Oh, Bang Haikal artiin Bang Haikal. Bang Haikal. Wallazi Anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajar fihi tusimun. Apa Saya artinya? artiin. Silakan. Ya. Dialah yang telah menurunkan air Stop dalam dulu, kurung stop hujan dulu. dari langit untuk kamu. Dia baca Stop dulu. dalam kurungnya. Dia baca dalam kurungnya. Gak usah dibaca dalam kurungnya bang. Oke. Oke ya. Kalau Oke. hujan bahasa Arab apa? Jangan di mute. Sorry, gue gak tahu bang. Kalau air bahasa Arab apa? Maun. Itu air. Kalau hujan matarun. Mator. Itu hujan. Ya. Nah, yang berbicara di sini di surah An-Nahl ini siapa? Tuhan. Ya. Allah berarti ya. Ya bang. Nah, kalau Allah yang berbicara, huwa di sini siapa? Dia. Huwa di sini siapa? Bang Haikal, huwa di sini siapa? Ini kan perkataan, ini kan dia. Saksian, ini kan dia. Huwallazi anzala minas sama. Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, dia di sini siapa? Bang Haikal. Bang Haikal Berarti tadi kalau bilang, bukan Tuhan yang ngomong berarti makhluk. nggak tahu saya. Tadi abang bilang Allah. Tapi di sini dia katanya. Dialah. Ntar deh gue cari lebih lanjut lagi nanya-nanya ke orang juga. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa bang Haikal. Ya, nanti dicatat aja bang nanya. Nanti belajar aja yang banyak nggak apa-apa. Ya bang ya. Thank you bang ya, sudah Ya, mampir siap, Bang ya. Haikal. Ntar Bang kalau Haikal- sudah paham mampir aja bang, nggak apa-apa. Iya. Ngobrol. Oke bro, halo. Ini Halo tambah Bang gini. Ya, Aku ya. naik lagi. Oke. Ya, silakan. Kenapa Tuhan mau makan? Karena dia punya lapar mulut. lah, karena dia lapar. Karena dia punya mulut, dia pasti makan. Dia punya mulut, dia Oke. makan. Dia minum. Berarti di dalam perutnya itu ada najis ya? Najis itu apa ya? Najis. Tai. Oh ada, tai ada lah, pasti lah. Namanya orang makan pasti ada tai. Oh jadi Tuhan mau orang Bukan, dia kan datang sebagai manusia. Pak. yang melihat dia dari Tuhan menjadi manusia itu siapa?
Udah turun lah. Kamu nggak ada. Ini Enggak, kamu enggak, benar-benar adab tidak punya, akhlak tidak punya. Ketika dijawab, Gitu Bang Haikal. Bang Haikal, Ya, Bang. kok botol-botol mereka ini. kira-kira menurut Abang yang tadi itu seperti apanya orang kayak gitu? Kalau bertanya seperti itu gitu. Dia gak ngerti Trinitas, gak tahu Tritunggal juga. Oh gitu ya. Oke lah. Oke Bang Haikal ya. Oke Bang Haikal, thank you. Bang Haikal dibawa dulu nggak apa-apa ya, sambil nunggu ya. Oke Bang, siap-siap. Oke siap Bang, jangan kemana-mana, saya turunkan. Oke, Bang Singapodium silakan. Ilung hanajo ko bahasanya no wah julung awak pidi aku mena hidin Aceh yang pai no yang dengan pakai pesanan palang kali. Bahasa ini aja lah. Bahasa Indonesia aja lah. Tiga orang dia din. Bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa turun. Anak itu hai bangai hai ko hai. Enggak, jangan kamu bawa punya mamamu, kasihan. Bangai tu luar saya orang yang anak ilmu ya bangai buka cukup bangai ka. Kamu yang punya ilmu, mari kita bicara tentang keselamatan. Ayo. Iya, ayo kita bicara saja. Ya katamu Kristen ni kah kan? Tuhan Yesus sampai baju. Iya, ayo kita bicara tentang ketuhanan. Ayo kita bicara tentang keselamatan. Kalau kamu punya ilmu, ayo kita bicara tentang keselamatan. Silakan Bang Nabiro. Ya, ayo silakan. Bahasa Indonesia lah. Enggak, dia kalau bahasa Indonesia kena dengan TikTok Bang. Makanya dia nggak mau bicara bahasa Indonesia. Semua yang keluar itu caci maki Bang. Kenapa yang keluar caci maki? Karena itulah hidupnya mereka. Alkitab mengatakan kita mengenal mereka dari buahnya. Inilah buah daripada pengajaran yang diterima, kalau yang Bapak, mereka terima. Betul. Kalau Bapak Ibu melihat buah dari pengajaran mereka, isi daripada kitab mereka, lihatlah Singapodium 24434 ini. Jalan masjid hok apa? Ya. Semua keluar kutuk. Ya. Semua keluar sumpah serapah. Kenapa saudara? Karena roh kebenaran tidak ada di dalam diri Singapodium ini. Betul. Dia hidupnya dipimpin oleh roh kegelapan. Hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka yang keluar semua cacian, semua makian, semua hinaan. Kebenaran belum ada. Kapan dia baru mendapatkan kebenaran? Kapan dia bisa bicara tentang yang baik-baik? Ketika dia percaya kepada Yesus. Selama dia masih diperbudak oleh agama, selama itu dia selalu berbicara tentang kutuk-mengutuk. Selalu saudaraku. Saya alami. Saya persis seperti dia dulu. Ya. Bahasa agamanya dibawa. Dia berpikir dengan dia berbicara seperti itu Bapak Ibu, dia lagi membela agama. Dia lagi membela Tuhannya. Dia lagi membela imannya. Dia berpikir seperti itu. Padahal orang melihat dia, lihat dia saudara ya. Ini Bapak Ibu sudah banyak orang Aceh yang hadir loh saudara. Banyak orang Aceh yang hadir. Bapak Ibu doakan ya kepada pendoa-pendoa syafaat. Doakan mereka saudaraku. Ya, mereka itu berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Doakan mereka. Lihat, sangat kita sayangkan setiap mereka naik. Pasti caci maki keluar. Kalau mereka tidak mengeluarkan caci maki dengan mulut, lewat mulut bibir lidahnya, mereka mengeluarkan caci maki lewat jari-jarinya, lewat komentarnya saudaraku. Itulah dia. Apa kita nggak sayang saudaraku? Ya, sayang. Ya. Ada tamu nih. Lanjut. Oke. Loh. Piye Pak Nang di Pak Mana orangnya? Mana Bang? Udah turun dia. Lah tadi minta. Tadi minta. Dikasih nggak mau? Nggak mau. Orang Aceh kayaknya. Ini lagi orang Aceh ini. Ini udah sering dia naik. Sering banget dia naik. Ini paling sering ini. Di tempat anak Batak juga sangat sering dia. Di tempat anak Batak, di tempat Pak Bom, di tempat Bang Jack Sembiring juga sangat sering. Halo Jafar. Ya, selamat malam Bang Pendi, apa kabar? Sehat malam ini? Sehat banget, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Bang Pendi, Amin. Ya. Bang Jafar, Bang ya Pendi. silakan. jangan suruh aminkan, kan kita beda agama, bro. Udahlah, ayolah, amin lah. Enggak, saya. Iya, iya. Ya udah, ayolah, ayo, silakan. Apa Ya, mau ya. kau sampaikan, Bang? Apa yang mau Abang sampaikan? Ini tentang apa ini? Belum ada, tidak ada. Apa Belum yang Abang ada. mau sampaikan? Iya, betul. Darah Yesus itu suci tidak? Darah suci. Suci. Darah kita. Ya kalau saya mungkin darah kotor ya, gitu. Abang darah kotor nggak? Enggak, kita Apa abang maksudnya. darah tinggi? Enggak, maksudnya darah Enggak, Yesus suci. Apa Yesus lagi kan pertanyaan darah- gini lain, loh. Java? Iya, pertanyaan abang itu lucu gitu loh. Kayak Artinya TK gini kamu loh, ini pertanyaan iya. itu. Darah Masa apa? Yesus, di mana ayat Yesus mengakui dirinya Tuhan. Tidak, bukan Siapa itu. suruh kalian ini beribadah? berkenaan dengan tubuh manusia, Bang. Ngapain? Siapa suruh kalian beribadah? Ya. Sebentar, Di mana Yesus sebentar. mengaku dirinya Tuhan, padahal Nabi dia juga tidak pernah mengaku dirinya Nabi, dianggap Nabi. Bang Pendi, kok bisa Ya, kayak gini disembah-sembah nih, juga. aku di hostnya. Disanjung-sanjung juga nabinya itu, padahal tidak pernah nabinya mengaku nabi. Tidak ada tertulis dalam Al-Qur'an nabinya mengaku nabi. Disanjung-sanjung, Ngapa- Iya. dipuji-puji. Ngapain? Iya, ayo, Aku coba, nanya coba. dulu. Gini yang Ya, bertanya itu Yesus. yang gini Bang. Bertanya Iya. itu tolonglah yang sedikit apa ya, berkualitas lah gitu ya. Ini Jangan- berkualitas tentang darah, Jangan Bang, kayak tentang tadi ya. kehidupan. Kenapa Yesus kurus? Ku bilang itu mungkin di tempatmu kurus. Di gereja Enggak. saya gemuk, gitu kan? Nggak lucu gitu loh. Enggak, bukan begitu. Kan Ini banyak- Yesus sebagai Ini Tuhan orang kan Aceh banyak hadir ya di bawah. Orang Aceh banyak hadir di bawah. Bapak Ibu ya. Tanyakanlah tentang keimanan yang wajar dan Tentang ada di keselamatan. kitab. Iya. Memang Keselamatan. kalau darah Yesus bukan tentang keimanan tuh, Bang. Oh, darah Yesus tentang keimanan, darah yang mana? Darah Darah penebus Yesus. kah? Apa nanti kau bilang darahnya golongan darah O, kau bilang pula nanti. Bukan ke situ. Kan darah Yesus kata Abang suci, ya Oke, kan? darah Yesus yang mana lah yang Abang maksud? Yesus yang mana memang lagi ada Yesus? Enggak. Dua-duanya Yesus, ada Yesus Da- 4. darah Yesus yang mana yang Abang maksud? Ada Yesus. Darah Yesus, masa ada Banyak, Yesus? Bang. Masa Yesus? Banyak Bang yang bernama Yesus. Ada Yesus juga yang tidak disalibkan. Ada. Ada Yesus yang pemain bola. Siapa Ada. itu yang tidak disalib? Siapa Ada. yang disalibkan itu? Udah kamu turun aja. Siapa? Yesus Barabas. Nggak ada otakmu itu. Nggak ada kualitasnya orang yang Nggak ada. bertanya. Ayolah, Yesus Barabas itu tidak disalib. Halo Erik Langgung, apa kabar? Aman Medan, aman. Apa? Aman Medan. Saya Islam. Hah? Sejak kapan kau Islam? Ya, saya dari kecil Islam dong. Kenapa masih Islam sampai sekarang? Udah tua juga. Iya, saya ini nggak mau menyembah Tuhan yang salah. Nah, Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Nah, Tuhan yang benar itu ialah penyebutannya ialah Allah Tuhanku. Kalau Oke. Tuhan Yesus berarti ada Tuhan yang lain. Oke. Jangankan yang disembah. Penyebutannya aja sudah salah. Oke, tunjukkan lalu dulu di kitabmu bahwa Tuhan yang benar itu adalah seperti yang kau maksud. Nah, kan kalau kami kan Allah Tuhanku, tahu nggak arti Tuhan Yesus? Arti Tuhan Yesus ialah ada Tuhan yang lain, kawan. Seperti ada Enggak, jangan lari ke Yesus ketika Jangan ditanya. dulu. Ya, ketika ditanya jangan lari ke Yesus. Apa Tuhanmu Yesus? Kan tidak. Gini, tadi kau bilang Allah yang benar, Tuhan yang benar itu seperti apa? Kau jelaskan sama kami. Di manalah itu tertulis? Gitu loh, Erik. Ayo silakan open mic. Halo Erik, open mikrofonmu. Ayolah, Erik. Open mikrofon, Erik. Erik. Ah, jangan-jangan dia lagi ngoceh terus itu. Iya. Erik, open mikrofonmu. Open mikrofonmu. Tunjukkanlah dulu, Erik, di manalah di dalam kitabmu dikatakan bahwa Allah yang benar itu seperti apa? Coba silakan. suara nggak?
Ada Yesus. Udah ada. Ada seorang. Tuhannya benar ialah dari penyebutannya seperti Allah Tuhanku. Kalau yang namanya Tuhan Yesus, Jangan lari ke Yesus kamu. penyebutannya sudah salah. Erik. Ya, Apalagi oke. sesembahan. Iya, oke, sebentar, Oke, itu ya. Bang Effendi. Kita Sebentar, deal ya. sebentar Kita deal ya. dulu Erik, tunggu dulu. Tunjukkanlah dulu saya di mana itu ditulis dalam kitabmu. Kan sudah saya bilang. Saya Asumsi. nggak mau menyembahan, saya nggak mau menyembah yang penyebutan ayatnya saja sudah salah. Jadi, Tidak, artinya kalau sebutan asumsi, sudah betul. salah, apalagi yang disembah. Sebentar Erik, kau aman sebentar dulu pelan-pelan. Artinya kau berasumsi saja, betul? Bukan asumsi, gini ya, Oke. saya dengerin Sebentar, ya. kalau tidak asumsi tunjukkan saya buktinya di mana itu ditulis dalam kitabmu. Coba Anda buktikan ya. Tahu nggak? Kalau artinya Tuhan Yesus berarti ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh. Itu maksud dari Tuhan Yesus. Sedangkan Islam menyebut Tuhannya itu Allah Tuhanku. Jadi dari penyebutan aja sudah salah kalian. Apalagi yang disembah. Tidak. Ngerti nggak bahasa? Gini, Saya ini Erik. ahli bahasa loh. Iya, gini Erik. Ketika kau membuat klaim bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang penyebutannya ini, itu terdapat di mana? Tunjukkan kami dalilnya. Kita itu tahu bahasa dong. Bahasa yang baik itu ialah Oke. artinya. Tidak ada dalilnya? Oke. Tadi Ada lebih tidak dong. dalilnya? Ada tidak dalilnya? Kita ini orang yang pandai berbahasa. Jadi bahasa sudah salah. Tuhan Yesus artinya ada Bapak, Tuhan Roh dong. Oke, Itu maksudnya Tuhan Yesus itu. Oke, sebentar. Artinya kamu tidak bisa menunjukkan dalilnya, oke? Benar? Saya itu berdasarkan bahasa Indonesia yang baik. Oke, artinya itu asumsi yang kau bangun di dalam bahasa Indonesia, tetapi kamu tidak punya dalilnya. Oke, sekarang kamu diam, saya tunjukkan apa kata Alkitab Allah yang benar itu. Oke? Ini kalau klaim yang benar itu seperti ini, ya. Klaim yang benar itu seperti ini. Allah yang benar itu yang bagaimana? Nah, kalau ditanya dalilnya mana? Mari saya tunjukkan. Ya. Yesus mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, siapa? Ya, siapa Engkau itu? Nah, kita lihat. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Artinya Allah yang benar itu adalah Allah yang disebut Yesus atau yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapa. Itulah adalah Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu kalau bukan Bapa, ya bukan yang disebut Yesus Bapa, itu bukanlah Allah yang benar. Artinya itu adalah Allah-Allahan atau Allah palsu atau Allah yang tidak benar. Karena Yesus dengan jelas mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Engkau ini siapa? Engkau yaitu yang Yesus panggil Bapa. Ya. Yang Yesus katakan permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Ya. Oke. Nah, jadi siapa Allah yang benar itu? Bapa. Betul. Ya, Nah, gini. itu kayak gitu Maka dari itu berargumen. Nabi Rong, saya katakan tadi, kalau penyebutan Tuhan Yesus berarti Kristen menyembah 3 Tuhan. Ada Tuhan yang lain. Penyebutan aja sudah salah, apalagi sesembahan. Ngerti nggak bahasa kalian? Tidak. Masalah Hakikat penyebutan kita itu tidak harus ada berbahasa, kawan. masalah. Gini Bang Erik. Jangan kita lari dulu kepada penyebutan. Karena penyebutan itu tidak pengaruh, yang penting tujuannya Berpengaruh sama. dong. Sebenarnya begini, oke, akibat. sebentar. Kalau kau bilang penyebutan itu berpengaruh di dalam Quranmu atau di dalam pengajaranmu, nabi yang akan diutus adalah bernama Ahmad, bukan Muhammad. Artinya bukan Muhammad nabimu, tetapi Ahmad. Ya, Muhammad itu namanya juga Ahmad dong. Penyebutannya saja sudah salah, bagaimana kau bisa bilang benar? Dia itu punya namanya juga Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad Gitu ya. atau Ahmad, penyebutanmu sudah salah. Dia itu 2 nama, kawan. Mana ada sejarahnya dikatakan dia 2 nama? Kalian itu nggak ngerti agama. Nah, Gini ya,
Dengarin saya Sebentar, ngomong, Erik. dengarin saya ngomong. Nabi Rong, dari tadi kamu terusnya ngomong ya. Gilir saya ngomong dong. Boleh nggak? Boleh Ya, nggak? kamu nggak bawa dalil soalnya, Saya punya modal dalil cuma nih. asumsi. Saya punya dalil. Saya bawa Tadi- dalil nih, saya bawa dalil nih. Oke. Mirong, tadi kamu mengatakan ya, dengerin nih saya. Dari kamu mengatakan ada nggak di dalam Al-Quran Muhammad mengaku Nabi, betul kan? Pertama satu-satunya Allah yang benar dulu. Yang mana nih Allah yang benar? Allah menjadi Allah, bukan di Yesus Tuhanku, itu salah, penyebutan salah itu. Mana Allah yang Itu penyebutan benar? salah. Gini ya, tadi kamu mengatakan di mana Muhammad mengaku Nabi dalam Al-Quran gitu kan? Betul nggak? Mana ada ku bilang di mana Muhammad mengaku Kamu Nabi? mengatakan tadi. Tidak, kamu tadi bilang penyebutannya saja salah. Artinya kamu bisa salah. Sekarang begini. Masalahnya gini kawan. Masalahnya gini. Yang kita bicarakan maka itu kamu dengan menyamakan. Dengerin, kamu jangan menyamakan Yesus dengan Muhammad. Kalau kalian membandingkan Yesus dengan Muhammad, berarti level Tuhan kalian cuma sebatas manusia. Begini, Masa Eri. Tuhan cuma dibandingkan dengan manusia? Sebentar Di dulu, mana Eri. letak esa Sebentar Tuhan dulu, Eri. dibandingkan dengan Muhammad? Dengarkan. Itu. Yang saya perbandingkan bukan oknumnya, bukan orangnya, tetapi persamaan penyebutannya. Kau Iya. tadi ambil poin sebentar dulu. Kau bilang kalau penyebutannya saja salah, itu berartinya sudah tidak benar. Sekarang di dalam kitabmu dikatakan bahwa nabi yang akan datang itu bernama Ahmad. Sedangkan kalian mengakui nabi kalian adalah Muhammad. Artinya penyebutannya saja kalian sudah salah. Bagaimana kau bilang itu adalah nabi yang benar? Oke. Penyebutan, kita bicara penyebutan. Dengarin kawan, dengarin. Yang saya bicarakan ialah mengapa kalian membandingkan Tuhan dengan manusia. Artinya Bukan poinnya ke situ, poinnya penyebutan, Abdul. Oke, yang masalahnya ini kawan, Muhammad itu cuma manusia, sedangkan Yesus Tuhan. Sekarang begini, Erik, kamu jawab ya. Yesus manusia apa Tuhan? Erik, open mikrofonmu. Yesus itu Tuhan apa manusia? Jangan sama-samakan. Dia itu Tuhan. Nanti dia ngomong, Yesus kan manusia, dia bukan Tuhan. Ketika kita ingin samakan Yesus dengan nabi dia, tidak boleh sama-samakan. Itu enggak apple to apple. Yesus itu kan Tuhan katanya. Tapi nanti disanggah lagi Bapak Ibu, dia sangka lagi Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia aja lahir katanya. Ketika kita samakan, jangan samakan. Yesus Tuhan kata dia. Mana yang betul? Abdul. Dia tadi bilang Allah yang benar. Saya tunjuk dalilnya. Dia tidak punya dalil. Dia cuma modal congor dan asumsi. Saya punya dalil jelas. Satu-satunya Allah yang benar itu cuma ada di Alkitab. Erik. Kalian ya. Dengar mengaku Yesus Tuhan ya. Bukan, kami nggak mengaku dia Tuhan. Dia memang Tuhan. Ya. Tanpa pengakuan kami, dia Tuhan. Oke? Bentar. Kamu bentar biar enak ngomongnya. Kami tidak mengaku dia Tuhan. Tanpa pengakuan kami, dia Tuhan. Oke, Erik? Nah, yang tidak mengakui dia Tuhan itu kalian. Kalian bilang dia manusia. Nah, sekarang ketika kami buat perbandingan, bagaimana kuasa Yesus? Dan kami meminta kepada kalian, apa kuasa nabimu? Lalu kalian bilang, kamu bilang, jangan bandingkan, dia itu Tuhan. Tidak, sebentar dulu, kita urut pelan-pelan, Erik. Kita urut pelan-pelan. Yang saya bicarakan ialah kalian telah membandingkan Tuhan yang kalian sembah dengan manusia. Tidak gini, kita urut pelan-pelan. Tadi kau bilang, sebentar Erik. Pelan-pelan Erik, santai aja. Tadi kau bilang bahwa kalian udah pasti salah karena kalian penyebutannya saja sudah tidak benar. Itu poin yang saya ambil. Poinnya adalah penyebutannya salah, artinya semua salah. Sebentar dulu. Lalu saya bilang di dalam kitabmu, di dalam pengajaranmu bahwa nabi yang akan datang bernama siapa? Ahmad, bukan Muhammad. Lalu kenapa kalian mengakui Muhammad yang sebagai nabi? Harusnya Ahmad, bukan Muhammad. Penyebutannya saja kalian sudah salah, artinya kalian sudah tidak benar. Ya.
Saya balikkan tuh. sama Anda seperti itu. Udah, saya ngomong ya, udah. Udah, coba bagaimana menurutmu? Nah, gini ya. Karena saya ngomong begitu, ialah dua kawan. Dua macam. Yang saya masalahkan ialah saya enggak masalah karena Muhammad itu cuma manusia. Sedangkan Tuhan yang saya bicarakan ialah sesembahan, bukan nabi. Sesembahan. Jadi sebentar. Sesembahan Kau nggak salah. kau standar janda. Maka dari itu jangan kalian telah membandingkan Tuhan kalian sendiri dengan manusia. Artinya level Tuhan kalian itu cuma rendah, cuma sederajat manusia. Levelnya cuma sederajat nabi. Nah, inilah yang nggak saya suka, Erik. Inilah yang nggak saya suka. Jangan ketawa lah. Jangan ketawa. Nangis kau nanti ku bikin. Kalau ku ikutin nanti nangis kau ku bikin. Nggak bisa ketawa. Kamu yang nangis, kamu yang nangis. Ini sebentar. Dari tadi kita berbicara adalah tentang penyebutannya saja sudah salah. Artinya kalau Quran mengatakan dia Ahmad, haruslah kalian memanggilnya Ahmad. Tetapi kenapa kalian memanggilnya Muhammad? Gini ya, kalau membandingkan itu Tuhan sama Tuhan, Nabi sama Nabi. Bukan, saya tidak membandingkan oknumnya, Bro. Udahlah, nggak paham kau payah kau. Tadi nggak paham. Kau lari kau ke sana. Dari tadi kau nggak paham. Nggak paham. Buang-buang waktu. Lempar babi kepada mutiara itu namanya, Bang. Lempar babi kepada mutiara ya? Lempar. Pastor Juto, bagaimana ini? Ya. Aduh.